Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya saat ini berada di sekitar Embung Kledung, Kabupaten Temanggung. Di belakang saya ada Gunung Sumbing dan di depan saya ada Gunung Sindoro. Kalau kita berbicara tentang alam, Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam kitab Kejadian, di akhir penciptaan mengatakan semuanya baik. Apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan saat ini adalah kebaikan yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat Allah senantiasa turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Allah menghendaki terjadi pembaharuan. Setiap kita tentu mengalami suatu perjalanan kehidupan yang senantiasa ada rintangan, ada kalanya ada halangan, ada kalanya ada hambatan dan sebagainya. Tetapi apakah hambatan itu menyebabkan kita berhenti atau kita mundur? Firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita supaya kita tetap maju. Ingat firman Tuhan katakan, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-28 yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Di dalam terjemahan lain dikatakan yang berfirman mengenai Kores, ia adalah gembala suruhanku yang menggenapkan seluruh keinginanku, yang berkata tentang Yerusalem, engkau akan dibangun kembali, dan tentang tempat kudus, fondasimu akan dipasang lagi. Ini adalah tentang pembangunan kembali Yerusalem, bait Allah di Yerusalem. Pada waktu itu bangsa Israel ditawan oleh 3 bangsa, dari bangsa Asyur kepada bangsa Babel, dari Babel ke Persia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan itu sebagai tawanan, sebagai orang pembuangan. Kenapa sampai bangsa Israel dibuang? Karena mereka berbuat dosa. Mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Tuhan memberikan penghukuman kepada bangsa Israel sehingga mereka menjadi seorang tawanan atau menjadi seorang pembuangan. Firman Tuhan katakan bagaimana kasih Tuhan itu tetap berlaku atas bangsa Israel. Dia tetap akan melanjutkan yang namanya rencana yang begitu luar biasa. Dia tetap merencanakan hal yang luar biasa, damai sejahtera itu akan dinyatakan kepada bangsa Israel. Makanya lewat Raja Kores mengizinkan bangsa Israel untuk apa? Untuk kembali ke Yerusalem, membangun rumah bagi Allah mereka. Lewat Raja Kores, Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk apa? Mengeluarkan maklumat supaya bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem, kembali ke kebiasaan semula, kembali kepada nenek moyang mereka kebiasaannya untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Ada pemulihan yang akan dinyatakan lewat maklumat daripada Raja Kores. Kita tahu saudaraku, bayangkan selama 70 tahun bangsa Israel ini di dalam pembuangan. Mereka hidup di pembuangan. Satu hal yang tidak mengenakan. Yang pertama, puluhan tahun mereka dibuang ke tanah asing, berada di bawah apa? Tekanan kerajaan-kerajaan yang besar pada waktu itu. Dan yang kedua, identitas mereka sebagai suatu bangsa dilenyapkan. Kenapa identitas mereka dilenyapkan? Karena ketika mereka ditawan, orang tua mereka sudah meninggal, dan rata-rata generasi yang timbul adalah generasi yang dilahirkan di tanah pembuangan. Generasi yang dilahirkan di tanah yang
saudaraku, di bawah tekanan. Mereka hidupnya tidak leluasa, di bawah tekanan mereka dilahirkan sehingga timbul generasi yang kedua. Nah, generasi yang kedua ini yang dipersiapkan Tuhan untuk apa? Kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Mengadakan pemulihan. Mendirikan Yerusalem, mendirikan Bait Allah di Yerusalem. Dan kalau kita lihat ya, Tuhan menggerakkan Raja Kores. Kalau kita membaca di dalam Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman mengenai untuk membuat maklumat yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah airnya, yaitu apa saudaraku? Untuk direstorasi, untuk apa? Mengadakan satu pembaharuan. Pembaharuan tentang apa? Tentang hubungan bangsa Israel dengan Tuhannya. Tentang bagaimana mereka harus memuji Tuhan, tentang bagaimana mereka harus beribadat kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat saudaraku, Allah memang pegang janjinya. Allah pegang rencana bagi bangsa Israel ini. Kalau kita lihat saudaraku di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-28 sampai ayat pasal 45 ayat yang ke-7, di situ Allah tidak hanya berjanji, tetapi Allah apa? Memulihkan semuanya. Bahkan Tuhan menyokong untuk apa? Untuk mereka membangun kembali, mengadakan pembaharuan kembali tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Bukankah sudah sulit membangun sebuah reruntuhan menjadi bangunan yang utuh kembali? Membutuhkan dana yang besar, membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan hikmat, tenaga, strategi dan sebagainya yang cukup melelahkan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya menyuruh bangsa Israel ini pulang kembali ke Yerusalem begitu saja. Tetapi apa? Firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di dalam Esra pasal yang pertama ayat yang keempat dan Esra pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk apa? Mengembalikan perlengkapan rumah Tuhan yang dulu dirampas, dikembalikan kepada bangsa Israel. Bila Allah menghendaki terjadinya pembaharuan umat, maka tidak ada sesuatu yang akan dapat menghalangi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita seperti bangsa Israel. Ketika masa-masa pandemi ini, kita kehilangan yang namanya pengharapan. Karena situasi kondisi saat ini kita semakin dibatasi, semakin kita penghasilan kita berkurang, apapun kita dibatasi sehingga gerak langkah kehidupan kita, planning kita, rencana kita menjadi hilang, menjadi runtuh. Kalau mau diperbaharui lagi membutuhkan tenaga. Kalau usaha kita apapun itu mau dibaharui lagi membutuhkan suatu proses yang begitu panjang, satu proses yang membutuhkan dana, tenaga dan sebagainya. Tetapi kalau kita kembali beriman kepada Tuhan, ingat, ketika kita melibatkan kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan di dalam usaha apapun juga, Tuhan akan mengembalikan itu di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan mengembalikan peralatan Bait Allah kepada bangsa Israel. Saudaraku, ada hal yang luar biasa. Ada tindakan yang harus kita lakukan, yaitu di dalam Esra pasal yang pertama ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Di dalam terjemahan lama mengatakan maka mereka bersiap-siap. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka memberi respon. Artinya di dalam bahasa asli menggunakan kata kom. Kata kom itu mau dibangkitkan. Kalau kita mau dibangkitkan di dalam kehidupan kita, apapun yang sudah hilang, apapun yang sudah runtuh di dalam kehidupan kita, kalau kita meresponi di dalam kehidupan kita, kita beriman kepada Tuhan, sesuatu hal yang besar akan terjadi. Pembaharuan itu akan terjadi. Mungkin
pemirsa yang di rumah sedang mendengarkan tayangan atau melihat tayangan ini, sedang ada di dalam keruntuhan keluarga, keruntuhan bisnis, keruntuhan usaha, keruntuhan apapun juga, percaya Tuhan ingin memperbarui setiap apapun yang sedang saudara hadapi. Tuhan ingin rindu memperbaharui usahamu. Tuhan rindu memperbaharui keluargamu. Tuhan rindu memperbaharui kesehatanmu. Asal apa? Kita memberi respon dengan apa? Iman percaya kita. Seperti bangsa Israel, mereka tergerak. Mereka berdiri, mereka berkemas untuk apa? Menyongsong yang namanya pembaharuan yang daripada Tuhan. Setiap kita diperhadapkan dengan pandemi. Dan efek dari pandemi ini, berapa banyak yang sedang berguguran satu persatu. Tetapi ingat, kalau kita di dalam Tuhan, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Allah ingin kehidupan kita diperbaharui. Satu langkah kita harus beriman, satu langkah kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau sendiri rindu untuk memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, di masa pandemi itu. Kami ya Tuhan, ada beberapa umat-Mu Tuhan merasakan Tuhan efek dari semuanya tentang usaha. Tentang ya Tuhan keluarga, tentang masa depan, tentang apapun juga Tuhan. Mungkin Tuhan secara mata kami Tuhan, mungkin itu sudah usaha kami mulai runtuh, kesehatan kami mulai runtuh. Tetapi Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, bagaimana kerinduan Engkau terhadap orang yang senantiasa berharap bersandar pada kekuatan yang daripada Engkau, akan ada pemulihan, akan ada pembaharuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami mempunyai respon, biarlah kami mempunyai ya Tuhan kebangkitan di dalam kehidupan kami. Kebangkitan di dalam memuji Engkau, kebangkitan dalam menyembah Engkau, kebangkitan dalam mencari hadirat yang daripada Engkau. Terlebih kebangkitan di dalam meresponi setiap firman yang daripada Engkau Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan akan nyatakan kesembuhan, yang dalam pergumulan di dalam nama Yesus Tuhan akan bukakan jalan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, setiap apapun juga ya Tuhan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, ketika menghadapi ya Tuhan keputusan besar atau keputusan kecil sekalipun melibatkan Engkau, dan kami akan melihat bersama Engkau, kami akan melakukan perkara yang besar. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Kau akan pakai setiap ya Tuhan pemimpin bangsa kami dengan hikmat marifat yang daripada Engkau, terlebih takut akan Engkau Tuhan. Setiap peraturan pemerintah, setiap undang-undang pemerintah Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi dalam kehidupan bangsa dan negara ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, umat-Mu Tuhan dimanapun berada, Tuhan akan lawati kehidupan mereka. Mereka meresponi, mereka mencari hadirat Engkau, mereka memuji besarkan nama Engkau, sampai mereka mengalami pengalaman perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau. Kami percaya khususnya jemaat di COTW Tuhan mengalami perjumpaan pribadi sehingga mereka mempunyai kesaksian di masa pandemi ini. Mereka mengalami mujizat. Di masa pandemi ini mereka mengalami yang namanya anugerah kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.